Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dengan NIM 60300111037 akan menjelaskan mengenai pengertian etnobiologi secara umum, ruang lingkup dan contoh tanaman ataupun hewannya. Yang pertama adalah etnobiologi secara umum. Etnobiologi berasal dari dua kata, yaitu etnis dan biologi. Etnis ini bisa berarti masyarakat atau kepercayaan atau suatu adat dalam masyarakat tersebut. Kemudian biologi dapat diartikan secara luas, yaitu ilmu yang berhubungan dengan secara keseluruhan sains. Jadi secara garis besar, etnobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang adat atau etnis dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berkaitan dengan biologi, seperti botani, herpetologi, ornitologi, pemanfaatan tumbuhan, pemanfaatan hewan, dan secara lebih luasnya ini berkaitan dengan ruang lingkup etnobiologi itu sendiri. Masuk kepada ruang lingkup etnobiologi, ini terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah etnozoologi, etnobotani, etnoherpetologi, etnoornitologi, dan etnoichtiologi. Jadi etnozoologi adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan atau adat yang berhubungan dengan hewan. Kemudian etnobotani berhubungan dengan tanaman, etnoherpetologi berhubungan dengan reptil atau amfibi. Kemudian ada etnoichtiologi yang berhubungan dengan ikan, dan etnoornitologi yang berhubungan dengan burung. Dan secara keseluruhan semuanya ini membahas tentang pemanfaatan sebagai obat tradisional, kemudian ritual adat, kemudian bahan pangan, dan kepercayaan mistik. Yang pertama adalah alternatif pengobatan tradisional. Jadi dalam etnobiologi, seperti contoh baik penggunaan hewan ataupun tanaman, terdapat 4, yaitu alternatif pengobatan tradisional, bahan pangan, kepercayaan mistik, hingga ritual ataupun adat. Untuk yang pertama, seperti contoh alternatif pengobatan tradisional itu bisa seperti kadal, bisa seperti ayam atau hewan-hewan lainnya yang ada di masyarakat, dan setiap masyarakat itu berbeda-beda kepercayaannya. Ada yang menggunakan kadal, ada yang menggunakan burung, namun di tempat lain tidak menggunakan hewan tersebut. Artinya ini bergantung kepada kepercayaan atau adat masyarakat tersebut. Kemudian bahan pangan. Secara umum pada ruang lingkup etnozoologi dan etnobotani ada banyak hewan atau tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan, seperti ulu hati ayam yang dipercaya dapat menyembuhkan asma, atau hewan-hewan lainnya. Kemudian ada tanaman seperti daun kelor atau daun kemangi atau daun jeruk yang semuanya bergantung pada kepercayaan masyarakat masing-masing. Kemudian ada ritual adat seperti sapi yang dijadikan seperti sesajen kepala ayam atau kepala sapi. Kemudian pada kepercayaan mistik di beberapa daerah tertentu yang juga tergantung pada kepercayaan masyarakat itu sendiri, seperti halnya burung gagak yang terbang di atas rumah seakan pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal. Itu bergantung juga pada kepercayaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Arif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.